Apa kabarnya Bang? Apa kabarnya Bang? Data tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami
spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Mas Ino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. berarti hari ini Ada memfollow up pejabat. laporan kemarin, Pak. Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji Oh, menagih. dan menambah Yang beberapa kemarin. informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu. Malu sekali ya. Malu, kan? Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Coba sedikit lagi. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. mungkin ada metodologinya, Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat
kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah ya. Jadi tidak terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya Bang? Catat tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati undang-undang dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya.
Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Dan soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu.
Ini terkenal sekali. Tokoh terkenal sekali berarti Rais Rizal Ramli, Jenderal Soeharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di bidang statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Bikin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa
Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam itu. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi
korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, pamin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ya, soal KPK itu seperti siapa? Ya. Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu. Malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. kan ada metodologinya Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di bidang statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Balik lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Iya, kita kan baca Apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas?
Ketemu kita aja kagak berani. Ngapusi. Saya mohon maaf, Undang-Undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat. Catat Firly itu. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Amin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Mahasiswa! Amin. Laporkan hari ini. Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi. Rezim yang nggak berani. Terima kasih.
Pak Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Coba. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator 1 ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja lah. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya nggak? Mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Balik lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam laporan saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watim Pres,
ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Data tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan.
Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup mahasiswa! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun ini, 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Coba lagi. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara
tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang 6 bulan selesai seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Kalau survei terbaru tingkat kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu. Respondennya siapa? Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya nggak? Mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam operasi. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol.
Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun ini, 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, pamin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Jokowi Dodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please ya, kita sama-sama rakyat, ya,
jangan mentang-mentang ya. Udah gitu aja lah. Orang sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Coba ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di bidang statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya harus mengambil semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Balik lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam pemerintahan. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami
ternyata disambut dengan negatif, disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji. Oh, menagih. Dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK.
tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Rais Rijal Ramli, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat gimana? Bandinya mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watimpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Kalau banget udah keluar mobil muat. Iya. Kita kan banyak Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak total reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya
bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, Undang-Undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Amin. Laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini,
saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruannya. Terima kasih. Mas Suharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam, karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, dan kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina terbanting. Soal KPK itu seperti seperti siapa gitu. Kita datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya saudara. Tokoh-tokoh sekali berakhir dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan kerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Metodologi abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya 99%. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja lah. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana?
ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watimpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya, Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain, Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina.
Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup mahasiswa! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam, karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, dan kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terdengar terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya saudara. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya.
yang saya kira nggak banyak, ya. Itu akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan kerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. tapi kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watimpres, ada wali kota, dan ada anaknya pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya Pak? Siapa tuh KPK tuh? Menolak total reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus
yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safil, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruannya. Terima kasih. Mas Soeharto. Amin. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, dan kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. ya pamin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa.
Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Wirang, malu. Malu sekali. Ya. Malu kan? Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya. Jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Amin. Nah, sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Cukup lagi. Ya. Punya kamu toh. Saya punya saudara. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto dengan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu ya, tentara dan kerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau survei terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. tapi kan ada metodologinya, Pak. Alah, metodologi abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah ya. Jadi kita tergina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja lah. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam pemerintahan. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anaknya pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh.
Makanya. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat. Catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun. Hidup mahasiswa! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, sekarang ini saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Merajalela dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira Terima kasih. 1 tahun. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti, suatu berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, ya. Jangan mentang-mentang ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu.
Tokoh-tokoh sekali beraktif dari Rijal Ramli, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang 6 bulan selesai seperti kata Luhut. Kalau kita nggak sadar nggak paham. Aduh, nggak paham. Tapi kalau survei terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga di statistik, saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah ya. Jadi kita tergina-gina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya nggak? Mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam lembaga saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Coba. Ya, kalau mana mau keluar mobil muat, makanya iya. Kita kan baju ya. Apa kabarnya, Bang? Datang ke KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi.
bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin.
Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali terakhir dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. mungkin ada metodologinya Pak. Metodologinya abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sana ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil buat iya, kita kan maju apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin
tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safil, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pancasila! Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Mari kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah
satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam, karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat. Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Mengapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Metodologi abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya harus mengerti semua. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam laporan saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anaknya pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Kalau banget mau keluar mobil muat, makanya iya, kita kan baju.
Apa kabarnya Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolong. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami
spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Rijal Ramli, Jenderal Soeharto, dan pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Abal-abal, Pak. Allah metodologi abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat
kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya harus mengaku semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya nggak? Mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam kelompok saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan belajar ya. Apa kabarnya Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya.
Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terdengar terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Cukup.
Punya kamu toh. Saya punya sabun. Tokoh-tokoh sekali berarti Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Mengapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Tapi kalau kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu. Respondennya siapa? Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya nggak? Mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam terkait. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan banyak juga. Apa kabarnya Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini
pro forma doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamen. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut
dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Rais Rijal Ramli, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Tapi kalau ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di bidang statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya harus mengambil semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan baju Apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak pokok reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan, ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang,
Alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf. Undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Cecorok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolong. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Amin. Laporkan hari ini. Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun.
Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Rijal Ramli, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Kalau ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di kampus statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu. Respondennya siapa? Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh.
KPK bilang tidak ada pejabat dalam laporan terkait. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watin Pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget udah keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan banyak Apa kabarnya, Bang? Siapa tuh KPK tuh? Menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Tangkap tuh Firly, tangkap. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani
Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Mahasiswa! Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti, seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Soeharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu
ya, tentara dan kerja Cina, kemudian ekskavator 1 ribuan akan datang 6 bulan selesai seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Mengapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Kalau survei terbaru ketika kepuasan publiknya cukup Abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah. Jadi tidak terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Iya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan belajar juga. apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Bikin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol.
Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please ya,
kita sama-sama rakyat, Bung, ya, jangan mentang-mentang, ya. Kita gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Abal-abal, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina kita. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandi jalan, mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam laporan saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi watin pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget udah keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan banyak juga. Apa kabarnya, Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi
niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya, kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang, nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safil, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini Ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Masino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam, karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji. Oh, menagih. Dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK.
tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang, dan kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela, dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali beraktif dari Rijal Ramli, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian eksportir ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. tapi kan ada metodologinya, Pak. Metodologinya abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya harus semua. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat gimana? Bantunya lah, mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. KPK bilang tidak ada pejabat yang berkait. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Kalau banget mau keluar mobil muat, makanya iya, kita kan baca juga. apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik.
bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk. Bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati undang-undang dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safil, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Mas Ino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto.
saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka dihabisi oleh rezim yang nggak keruan ini. Terima kasih. Mas Suharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun ini, 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian kabarnya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator 1 ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Tapi kalau terbaru ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. mungkin ada metodologinya, Pak. Allah, metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya semua itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat
Gimana? Mandinya lah, mobilnya sana ya? Lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan masuk. Apa kabarnya, Bang? Apa kabarnya, Bang? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Tangkap tuh Firly, tangkap. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Yes. Tadi kita tantang Pak Firly.
Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Pak? Ya, kita setuju kan? Betul. Ini ketua BEM dari Paramadina. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup mahasiswa! Amin. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Suharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam itu. Karena kasus itu tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan, nuntut, dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Sri Jalrati, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, tapi kalau ketika kepuasan publiknya abal-abal, Pak. Mana mungkin Allah metodologi abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat
kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bantunya lah, mau dulu sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget udah keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan baca juga. Apa kabar Pak? Apa kabarnya Pak? Datang ke KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati undang-undang dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya.
Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Pak Sino! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Mari kita dihabisi rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan, itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Cukup.
Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh sekali berarti Sri Jalani Jenderal Suharto dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, itu akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Mengapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Kalau ketika kepuasan publiknya cukup abal-abal, Pak. kan ada metodologinya, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga di statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya 99%. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina kita. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana, Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang mana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya lah, mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otonomi. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Watinpres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget udah keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan belajar Apa kabarnya Pak? Kata tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang.
nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya, itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya, Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi, kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus, yang juga peranannya penting di Republik kita, bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol! Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil sok jago, sok hebat, duit recehan sok hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan, negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan, harus turun ini. Rakyat juga harus turun. Siap! Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik, dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji. Dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik.
Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Dikatakan dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda tidak bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu Sekali ya. Jadi Mas Jokowi, please ya. Kita sama-sama rakyat, Bung, ya. Jangan mentang-mentang, ya. Udah gitu aja lah. Ya. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Ya. Kita punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti Sri Jalani, Jenderal Suharto, dan mereka pun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat Jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari ya, yang saya kira nggak banyak, ya. Kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dengan 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Gimana mungkin? Allah metodologi abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi ya semua. Itu aja lah ya. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat gimana? Bantunya lah, mobil sama ya? lagi nggak? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam otoritas. Saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi wakil pres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Ya, kalau banget mau keluar mobil muat. Makanya iya, kita kan banyak juga. Apa kabarnya Pak? Apa kabarnya Pak? Datang tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain Mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin
tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh, Firly, catat Firly tuh. Corok. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamen, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup Presiden! Kami laporkan hari ini Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili Purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Kita dihabisi oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah
satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini memfollow up laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalamnya. Karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas dan tidak cepat dan tidak totalitas untuk memberantas korupsi. Hari ini memasukkan laporan baru apa kemarin? Hari ini kita menagih janji. Oh, menagih. Dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan ke yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita. Saya kira itu kami kecewa dengan lembaga ini, dan kami sebagai bagian dari sejarah bangsa ini, kami menuntut dan kita bersama-sama untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Karena sangat koruptif Republik. Kasihan rakyat yang hari ini menderita. Kasihan rakyat yang banting tulang. Lalu kemudian para pejabat dan politisi korupsi merajalela. Dan KPK tidak bisa bertindak secara total untuk memberantas korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. 1 tahun laporan ini. Ya. Amin. Ya, amin. Jadi kami tadi terhina, terbanting. Ada soal KPK itu seperti siapa? Datang dengan baik-baik, kemudian katanya harus membuat surat dulu, Pak. Suratnya berapa hari kita pertimbangkan. Itu kan luar biasa. Jadi Mas Jokowi, saya kira nama Jokowi itu Joko Widodo. Tapi kalau Anda bisa menyelesaikan masalah korupsi, namanya Joko Wirang. Malu sekali. Ya. Jadi Mas Jokowi, please, ya. Kita sama-sama rakyat, Bung. Ya, jangan mentang-mentang. Ya. Udah gitu aja lah. Rakyat sudah marah, apapun akan jebol. Amin. Sehingga kedaulatan. Amin. Terima kasih. Punya kamu toh. Saya punya kamu. Tokoh-tokoh sekali berarti dari Sri Jalrati, Jenderal Suharto, dan apapun diabaikan oleh KPK dengan dalih prosedur surat jadi kita tadi sudah awalnya diterima 8 orang untuk diterima oleh perwakilan dari Firly. Yang penting ini loh, sekarang ini negara hampir roboh, mau jajah Cina, ya, yang saya kira nggak banyak, ya, kita akan diambil alih. Jadi IKN Nusantara itu dalam beberapa minggu akan didatangi puluhan ribu, ya, tentara dan pekerja Cina, kemudian ekskavator ribuan akan datang, 6 bulan selesai, seperti kata Luhut. Ini adalah simbol yang paling puncak bahwa yes, Indonesia telah menjadi jajahan Cina. Kenapa kita nggak sadar? Saya nggak paham. Ya. Aduh, nggak paham. Abal-abal, Pak. Allah metodologinya abal-abal. Saya juga ahli statistik. Saya pernah belajar di Chicago statistik. Jadi apa untuk membuat kesimpulan itu tentu dipotret dulu respondennya siapa. Kalau sebenarnya semua adalah pendukung Jokowi, ya 99%. Itu aja lah. Jadi kita terhina. Terkait presiden cawe-cawe soal capres itu gimana Pak? Ya itulah yang ditentang oleh semua orang. Itu aja. Masih Pak. Kalau Partai Umat sendiri sekarang kemana Pak? Kalau Partai Umat Gimana? Bandinya mobilnya sama ya? lagi kan? Boleh. Lagi deh. KPK bilang tidak ada pejabat dalam laporan saya katakan ada pejabat negara. Ada presiden di situ, ada duta besar, sekarang jadi Wapres, ada wali kota, dan ada anak pejabat. Jadi pemahaman KPK keliru. Kalau banget 2 keluar mobil muat. Katanya iya,
aku kadang nggak juga. Apa kabarnya, Bang? Data tuh KPK tuh menolak tokoh reformasi. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK pimpinannya bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan. Ketemu aja nggak punya nyali. Alasannya 2 orang, alasannya lagi sibuk. Humas aja sibuk, bayangin nggak humas apa nih sibuk ya? Mas polisi, humasnya sibuk ngapain mas? Ketemu kita aja kagak berani. Saya mohon maaf, undang-undang KPK yang mulai itu pemerintahan Gus Dur. Karena tokoh-tokoh reformasi seperti Mas Amin, tuntutannya waktu reformasi supaya Indonesia anti KKN. Kalau nggak ada Pak Amin, nggak ada tokoh-tokoh pro reformasi, kagak ada nih KPK. Yang ada mereka ketemu aja kayak pejabat super tinggi banget gitu loh. Mohon maaf, cecorok aja kok. Catat tuh Firly, catat Firly tuh. Coro. Tapi niat baik kami, harapan baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi, kesombongan birokrasi. Ya. Kami jadi tahu sebetulnya KPK ini performa doang. Nggak berani menghadapi yang kuasa. Habisin duit rakyat dong. Ya. Itulah kenapa Ubaid setahun yang lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang keluarga Jokowi. Bersama saya Komandan Marinir yang besar perjuangannya, Soeharto jatuh, Pak Soeharto. Bisa-bisanya mereka nggak menghormati Pak Soeharto, yang kalau nggak ada reformasi kagak ada nih yang namanya KPK. Betul. Bisa-bisanya dia nggak menghormati Danjen Kopassus yang juga peranannya penting di Republik kita. Bisa-bisanya berlindung di bawah tipuan para birokrat yang bodoh. Bajingan tolol. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah aslinya KPK. Kalau kasus-kasus kecil so jago, so hebat, duit recehan so hebat, tapi menyangkut yang kuasa, yang mengkhianati Undang-Undang Dasar, KPK ketemu aja nggak punya nyali. Karena kalau ketemu pasti dia nggak bisa debat sama Rizal, sama Ubaid, sama Marwan, sama Safril, sama Muslim dan sebagainya. Jadi terima kasih saudara-saudara. Memang Jokowi harus kita ganti secepatnya supaya KPK kita benahin lagi ya. Kembali ke kitanya. Terima kasih. Mana Mama? Pamin, Pak Marwan. Jadi Pak Firly bisa buktikan kalau beliau itu independen seandainya berani mengusut dugaan suap untuk Jokowi dan anak-anaknya. Jadi kita tantang Pak Firly. Pak Firly buktikan bahwa Anda independen, Anda berani. Saya harap Bu Mega dukung Pak Firly untuk mengusut kasus Kaisang. Betul. Begitu, Bang? Ya, kita setuju kan? Setuju. Ini ketua BEM dari Paramadina. Silakan. Ya, kami dari mahasiswa tentu melihat pola koruptif di rezim ini sudah tidak lagi mengenai hanya soal transaksi keuangan, tapi moralnya sudah moral koruptif di seluruh lembaga pemerintahan.
lembaga legislatif sebagai spirit aktivisme, spirit mahasiswa hari ini pun berselingkuh dan tidak adanya check and balance. Itu sebabnya bagi kami spirit 98 di tahun 2023 ketika rezim Jokowi tidak dituntut sebagaimana mestinya, kami siap turun untuk kembali menyatakan sikap bahwa seluruh lembaga yang tidak bekerja sebagaimana mestinya kami akan dudukkan kembali, kami akan tuntut sebagaimana mestinya. Hidup mahasiswa! Kami laporkan hari ini. Jenderal Soeharto. Saya ingin tambahkan, dari cara penerimaan sekarang ini, saya mengambil kesimpulan. Negara ini sudah busuk sebusuk-busuknya sampai ke akar-akarnya. Tidak mungkin kalau kita tidak turun. Saya mewakili purnawirawan. Harus turunin. Rakyat juga harus turun. Siap. Merdeka dihabisi. Oleh rezim yang nggak berani. Terima kasih. Mas Soeharto. Ya, saya kira kita datang sini dengan cara yang baik-baik dan apa yang saya sampaikan 1 tahun lalu adalah satu data dan fakta yang secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan bukti itu seharusnya KPK sudah bisa melanjutkan perkara itu karena ada pejabat dalam laporan saya. Berarti hari ini Ada follow up pejabat. laporan kemarin, Pak? Iya, termasuk di dalam karena kasusnya tidak hanya itu, banyak sekali kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat di KPK ini. Menumpuk banyak dokumen, tapi KPK tidak tegas